Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Tentu kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, Pak Guru akan membahas bacaan idgham mimi, yakni hukum mim sukun yang kedua, yaitu bacaan idgham mimi. Namun sebelum Pak Guru membahas tentang masalah bacaan idgham mimi, mari kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa mau belajar terlebih dahulu. Isti'dadan ad-du'a'u qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, Pak Guru akan membahas tentang bacaan idgham mimi, yakni hukum mim sukun yang kedua. Karena sebelumnya Pak Guru sudah membahas tentang hukum mim sukun yang pertama, yaitu bacaan ikhfa syafawi. Untuk pada pagi hari ini Pak Guru akan membahas tentang bacaan idgham mimi, yakni hukum mim sukun yang kedua. Untuk pengertian bacaan idgham mimi, jadi pengertian idgham mimi menurut bahasa idgham artinya memasukkan, sedangkan mimi artinya sebangsa atau sesama huruf mim. Ini adalah arti daripada idgham mimi. Jadi idgham itu artinya memasukkan, mimi artinya sebangsa atau sesama huruf mim. Dari pengertian ini, pengertian menurut istilah, idgham mimi artinya memasukkan mim pertama ke mim yang kedua sehingga kedua mim menjadi satu mim yang bertasdid. Jadi artinya menurut istilah idgham mimi yaitu memasukkan mim pertama ke mim yang kedua sehingga kedua mim menjadi satu mim yang bertasdid. Ini adalah pengertian dari idgham mimi menurut istilah. Dan terjadinya bacaan idgham mimi yaitu apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya disebut idgham mimi. Jadi terjadinya bacaan idgham mimi itu yakni apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Jadi setelah mim sukun itu ada huruf mim lagi, baik itu berharokat fathah, dhammah maupun kasroh, maka hukum bacaannya disebut idgham mimi. Ini ciri-cirinya terjadinya bacaan idgham mimi. Jadi Pak Guru ulangi lagi, terjadinya bacaan idgham mimi itu apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim, baik itu berharokat fathah, dhammah maupun kasroh, maka hukum bacaannya disebut idgham mimi. Jadi anak-anak tinggal melihat nanti, jadi setelah mim sukun itu ada mim, baik itu berharokat fathah, dhammah maupun kasroh. Itu yang disebut nanti bacaan idgham mimi. Jadi Pak Guru ulas kembali tentang terjadinya bacaan idgham mimi, yakni apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim, baik itu berharokat fathah, dhammah maupun kasroh, maka hukum bacaannya disebut bacaan idgham mimi. Dan bagaimana cara membaca bacaan idgham mimi itu? Yakni cara membacanya dengan memasukkan suara mim yang bersukun kepada mim yang berharokat
yang ada di hadapannya disertai dengan dengung selama 3 harokat atau 1,5 alif. Ini cara membacanya bacaan idgham mimi. Jadi cara membacanya yaitu dengan memasukkan suara mim yang bersukun kepada mim yang berharokat yang ada di hadapannya disertai dengan dengung selama 3 harokat atau 1,5 alif. Jadi harus ditahan terlebih dahulu, yaitu yang ada atau disertai dengan dengung selama 3 harokat atau 1,5 alif. Kalau pakai ketukan yaitu 3 ketukan. Jadi panjangnya bacaan idgham mimi itu yaitu 3 harokat atau 1,5 alif. Jadi panjangnya bacaan idgham mimi itu yaitu 3 harokat atau 1,5 alif. Kalau pakai ketukan yaitu 3 ketukan. Jadi panjangnya bacaan idgham mimi ini sama dengan bacaan ikhfa safawi yaitu 3 harokat atau 1,5 alif. Jadi misalnya ada pertanyaan, tinggal lihat kata daripada pertanyaan itu. Kalau pertanyaannya panjangnya berapa harokat bacaan idgham mimi itu, maka jawabannya yaitu 3 harokat. Kalau pertanyaannya itu panjangnya bacaan idgham mimi berapa alif, maka jawabannya yaitu 1,5 alif. Ini tentang panjangnya bacaan idgham mimi yaitu 3 harokat atau 1,5 alif. Dan huruf idgham mimi yaitu hanya ada satu, yaitu huruf mim saja. Jadi hurufnya ada satu bacaan idgham mimi. Jadi kalau ada pertanyaan ada berapa huruf idgham mimi, yaitu ada satu, hurufnya hanya huruf mim saja. Ini tentang cara membacanya bacaan idgham mimi. Dan berikutnya contohnya bacaan idgham mimi, yaitu Pak Guru di sini membuat contoh ada 3. Yang pertama yakni yang dikasih garis bawah. Ini yang disebut bacaan idgham mimi. Wa ma lahum minallah. Jadi di mim sukun ketemu mim ini ditahan selama 3 harokat atau 3 ketukan. Wa ma lahum minallah. Yang kedua amman yanhaun. Mim sukun ketemu mim. Yang ketiga khalaqakum min nafsin. Khalaqakum min nafsin. Ini contoh yang sudah dicontohkan oleh Pak Guru. Pak Guru hanya mencontohkan 3, tapi di dalam Al-Quran itu banyak tentang bacaan idgham mimi. Jadi cirinya ini mim sukun yang dikasih garis bawah bertemu dengan huruf mim. Ini contohnya bacaan idgham mimi. Mungkin itu tentang materi pada pagi hari ini tentang bacaan idgham mimi. Baik, terima kasih. Dan anak-anak, mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa akhir majlis. Isti'dadan ad-du'a'u li akhiril majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada anak-anak yang telah menyimak materi pada pagi hari ini tentang bacaan idgham mimi. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.